Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita telah mengkisahkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana beliau adalah seorang nabi. Pada saat itu umurnya sudah tua. Bahkan dia seorang nabi dari nabi-nabi ulul azmi, yang diberikan kedudukan lebih tinggi daripada nabi-nabi yang sederajat dengan dia. Akan tetapi ketuaannya, kenabiannya tidak menghalangi dia dari menuntut ilmu. Bagaimana pula dengan kita? Kita bukan seorang nabi. Umur kita masih muda, masih mampu berjalan, yang dimana Nabi Musa berjalan yang sangat jauh, menghabiskan waktu yang sangat banyak, tapi tetap dia tetap berjalan untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Bagaimana Nabi Musa ketika mengetahui ada orang yang lebih alim dari dia, langsung ia mencari dengan segera, mengerahkan usahanya untuk mendapatkan ilmu yang dia ketahui. Mengapa? Karena dengan ilmulah seseorang terangkat derajatnya. Maka dari itu barang siapa yang menginginkan kemuliaan tapi tidak menempuh jalannya, maka jangan pernah mengharapkan kemuliaan akan melekat pada dirinya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, turidun najata wa la tasluku masalikaha, inna sabina la tajri alal yabis. Sesungguhnya kalian menginginkan kemuliaan, kebahagiaan, kedudukan yang tinggi, padahal kalian tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak berjalan di atas daratan yang kering. Kenapa? Karena perahu harus berjalan di lautan yang basah. Itu yang dari perkataan Imam Syafi'i. Dan bagaimana pula juga kita melihat dari keseriusan Nabi Musa alaihi salam dalam mendapatkan ilmu. Semoga itu bisa memotivasi kita untuk terus tetap belajar. Yang dimana kita kisahkan Nabi Musa sudah ketemu dengan gurunya, yaitu Nabi Khidir alaihi salam, yang dimana ini dibenarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Dan kenapa surah Al-Kahfi? Di setiap hari Jumat kita dianjurkan membacanya agar kita teringat di dalamnya. Agar setiap Jumat Allah mengingatkan bahwa terus menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmulah seseorang semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, fawajada, dua orang ini menemui abadan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami, wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan ketika mereka berdua ini, Nabi Musa dan muridnya, yaitu Yusha bin Nun, mendapati hamba dari hamba kami. Sepakat para ulama yang dimaksudkan bahwa hamba dari hamba-hamba kami adalah Nabi Khidir alaihi salam. Di sini juga membantah dari pemahaman khurafat yang kebanyakan dari kalangan tasawuf yang sesat, mengatakan bahwasanya dia memperuntukkan doanya kepada Nabi Khidir. Dia membawa sesajian kepada Nabi Khidir, padahal Nabi Khidir itu bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, hambanya yang soleh. Sebagaimana kesalahan dari kaum Nasrani, yang dimana Nabi Isa adalah hamba dari hamba-hamba yang soleh. Namanya seorang hamba tidak bisa diperuntukkan sembelihan, sajian, ibadah, doa, solat, semuanya tidak boleh diperuntukkan kepadanya. Akan tetapi harus kepada Allah. Itulah yang kita ikrarkan setiap hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, beribadah kepadamu dan tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan.
Ini kesalahan yang pertama. Di kesalahan kedua, kata Allah mengabarkan di sini, atainahu rahmatan, dan kami memberikan kepada hamba tersebut rahmah. Ada yang mengatakan rahmah adalah ilmunya, ada yang mengatakan rahmah adalah kenabian, ada yang mengatakan rahmah adalah mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain, ilmu-ilmu gaib. Karena akan kita ceritakan bagaimana ilmu-ilmu gaib yang diketahui oleh Nabi Khidir tidak diketahui oleh Nabi Musa. Min indina, dari kami kata Allah, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dari sisi kami. Ini disalahpahami juga. Ada yang mengatakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang bisa terbang-terbang, yang bisa terbaring seseorang di laut, bisa berjalan di atas laut. Itu bukan ilmu laduni. Dia salah paham mengambil dari sepotong ayat Al-Quran yang memahami seperti itu. Akhirnya dia bertapa di gunung-gunung, bertapa di goa-goa. Itu salah. Min laduni ini, ilmu laduni ini bukan ilmu laduni yang dimaksudkan. Artinya adalah dari sisi kami. Kemudian ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir meminta agar dia diajarkan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Akan tetapi Nabi Khidir menolak, bahwasanya kamu tidak bisa bersabar bersamaku. Kenapa? Karena saya mengetahui Allah mengajarkan kepadaku yang tidak diajarkan kepadamu. Akan tetapi Nabi Musa memaksa bahwasanya saya tetap ingin belajar samamu. InsyaAllah kau akan dapati saya termasuk orang yang bersabar. Akhirnya berjalanlah. Tapi yang berjalan cuma berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Adapun muridnya Yusha bin Nun itu tinggal di kampung tersebut, di pulau tersebut. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa bukan didapati di tengah-tengah laut, yang dimana Nabi Khidir berbaring di situ dan menutup kepalanya, ghatta rasahu, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Karena kisah Nabi Musa dan Khidir ini disebutkan dalam Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya mereka berjalan. Di pulau tersebut Nabi Khidir dikenal. Akhirnya dia ditumpangi perahu dengan cara gratis. Ketika di atas perahu berjalan, Nabi Khidir dan Nabi Musa mendapati sebuah perahu, kemudian dia lubangi. Ketika ditanya, kenapa kau rusak perahu? Bukankah dalam agama kita tidak boleh merusak harta, tidak boleh membuang-buang harta? Tapi Nabi Khidir tetap melubangi perahu tersebut. Akhirnya kata Nabi Khidir sebagaimana yang saya kabarkan, kamu tidak bisa bersabar denganku, kamu tidak bisa ikut denganku, karena saya diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak diajarkan kepadamu. Akhirnya kalau begitu saya tetap ikut samamu, yang dimana Nabi Khidir dan Nabi Musa mempersyaratkan bahwasanya kalau kau mau ikut bersamaku, jangan bertanya, nanti saya yang ajarkan. Jangan bertanya apa yang saya lakukan. Akhirnya dia tetap berjalan. Ketika mendapati sebuah anak-anak yang bermain, Nabi Khidir ada membunuh anak yang paling tampan di antara anak itu, kemudian memotong lehernya. Ada yang mengatakan dibalik kepalanya, yang depan menjadi belakang, dipalatok, jadi dibalik kepalanya. Akhirnya anak itu mati. Kata Nabi Musa langsung, kenapa kau lakukan itu? Bukankah anak itu tidak ada dosa? Anak itu masih belum balik. Kenapa kau lakukan itu? Kata Nabi Khidir kembali, bukankah saya sudah mengabarkan kepadamu bahwa kau tidak mampu bersabar denganku, dan jangan bertanya tentang apa yang saya lakukan. Akhirnya terus berjalan, dia mendapati sebuah kampung, yang dimana kampung itu kampung yang sangat kikir, tidak ada yang ingin menjamunya. Mendapati di sana ada rumah yang ingin roboh. Ternyata itu adalah rumah seorang anak yang yatim, yang dimana bapaknya adalah, bahkan ada yang mengatakan 7 keturunannya adalah orang yang soleh, yang dimana dia menyimpang harta karun di dalam rumahnya. Akhirnya Nabi Khidir membangun rumah tersebut yang hampir roboh tanpa pamrih. Akan tetapi Nabi Musa mengatakan, kenapa anda minta saja jasa sehingga kita bisa makan, karena kita sudah dalam keadaan lapar. Kata Nabi Khidir,
bukankah saya telah mengabarkan kepadamu bahwasanya kamu tidak mampu bersabar kepadaku dan hendaknya kau tidak bertanya. InsyaAllah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang takwilnya. Apa dari hikmah kenapa Allah menjadikan hal tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.